Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sektor 1 Tuntastik di sini akan mewawancarai Teteh Alfira untuk penugasan, yaitu mewawancarai kakak tingkat dengan tema manajerial kependidikan kemahasiswaan PGSD. Mohon izin ya Teh. Iya, boleh. Langsung aja ya Teh. Di sini aku mau nanya, apa sih Teh alasan Teteh masuk dulu di PGSD ini? Alasan masuk PGSD itu Purwakarta gitu ya. Mungkin untuk alasannya pertama karena disuruh orang tua, pastinya. Pasti banyak banget kan teman-teman di sini juga yang masuk PGSD karena disuruh orang tua, dan aku pun salah satunya gitu. Aku nggak ada kepikiran buat masuk sini murni karena disuruh orang tua. Alasannya mungkin mereka ngelihatnya prospeknya besar gitu ya, karena jadi guru SD terus bisa jadi PNS gitu. Terus awalnya ya aku kayak nggak terima sih, kayak bukan yang aku mau gitu, tapi kesana makin kesini aku ikutan organisasi, terus juga ikutan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat di dalam kampus. Itu lumayan seru juga, dan ternyata nggak seburuk itu sih masuk PGSD. Nah, seperti yang tadi Tata bilang kan karena ini tuh dukungan apa ya, perintah dari orang tua gitu. Nah, gimana nih perasaan Tata pas tahu diterima di PGSD ini? Sebetulnya jujur nggak ada perasaan apa-apa ya awal-awalnya gitu, karena kan aku jalur rapot gitu, jadi ngerasanya aku pede aja gitu, kayak kayaknya langsung keterima deh gitu. Terus juga itu kayak udah jadi pilihan pertama dan aku nggak nyantumin pilihan kedua gitu, jadi ya udah. Dan ternyata keterima. Terus abis itu tahun-tahun pertama, semester pertama kayak ya udah dijalanin aja, lempeng-lempeng aja. Terus baru deh pas di semester selanjutnya, terutama di semester 2 itu aku udah mulai aktif gitu ya, kayak daftar-daftar organisasi, ikut kepanitiaan dan lain sebagainya, dan ternyata seru banget itu tuh, dan bisa apa ya, bisa jadi sarana untuk mengembangkan diri kita juga gitu. Dan menurut aku khususnya gitu ya, kalian maba, menurut aku harus banget sih nyoba kayak organisasi-organisasi kayak gitu, karena biar nggak bosen aja gitu kuliah pulang, karena kan kuliah kayak ya udah gitu-gitu aja gitu. Ya cobalah buat mencoba hal baru seperti ikut-ikut kegiatan tadi. Tapi kalau misalnya teman-teman kayak nggak apa ya, nggak mau, itu juga nggak apa-apa sih gitu. Cuman mungkin kalau dari aku sih kurang lebih seperti itu. Jadi awal-awal ya udah lempeng-lempeng aja, terus kesananya mulai aktif dan mulai kayak oh ternyata seru gitu. Intinya kayak gitu. Berarti dari organisasi itu Tata jadi kayak bikin ngerasa apa ya, Iya, lebih semangat iya, dan di kuliah PGSD iya betul. itu. Jadi kayak oh worth it lah gitu kan, di organisasi kayak ada ngajar, juga ada kegiatan-kegiatan kayak ya banyak lah gitu. Jadi ya not bad lah gitu. Ternyata seru gitu. Intinya kayak gitu. Oke. Oh iya, tadi kan ada alasan apa ya? Teteh kan tadi bilangnya masuk organisasi-organisasi gitu kan. Apa sih awalnya Teteh mau masuk organisasi, alasan Teteh masuk organisasi itu? Oke, aku izin jawab gitu ya. Alasan aku mau masuk organisasi simple sih, karena aku belum pernah ikutan organisasi sebelumnya, baik di SMP maupun di SMA. Dan fun fact juga, aku tuh SMP SMA itu sering banget ketolak OSIS gitu ya. Jadi aku nyoba di sini di perkuliahan ini, dan ternyata alhamdulillah keterima gitu. Aku daftar waktu itu badan eksekutif di Hima juga. Aku di departemen internal, terus juga aku daftar UKM lab team, itu juga aku jadi pengurus juga gitu. Alasannya kan yang pertama tadi gitu ya, belum pernah mencoba organisasi sebelumnya. Terus yang kedua, pengen tahu aja gitu gimana sih jadi anak organisasi itu gitu, nggak yang kupu-kupu. Terus pengen mencari pengalaman juga, dan pengen nyari relasi sih gitu, pengen mengenal banyak orang gitu dari berbagai apa ya, mungkin kita dengan organisasi ini bisa mengenal, adalah gitu kenalan-kenalan, misal dari prodi lain atau misal dari kelas lain gitu. Jadi kalau misalkan ada informasi-informasi apa tuh kayak gampang aja gitu. Oh, aku ada kenalan nih di sini, nanyanya ke sini gitu sih. Terus juga kegiatan-kegiatannya juga seru gitu. Kayak tadi Hima, aku lihat proker-prokernya, oh ternyata seru-seru ya. Makanya aku mau ikutan gitu. Kayak kan di Hima juga kita bisa ikutan kepanitiaan-kepanitiaan ya.
contohnya kayak ini, kayak Mabim gitu. Aku daftar jadi mentor dan itu kan seru banget gitu. Terus juga di Lepim itu kan UKM, apa ya, tentang lembaga pengkajian dan ilmiah mahasiswa gitu. Pengkajian dan penalaran ilmiah mahasiswa di situ kan kayak membahas tentang bagaimana cara membuat esai, membuat karya tulis ilmiah dan pas aku pas dinyalanin itu kayak seru aja gitu dan sangat bermanfaat banget kegiatannya. Jadi intinya kayak aku pengen masuk organisasi karena kegiatan-kegiatannya itu bermanfaat dan bisa berguna untuk mengembangkan diri gitu, mengembangkan diri aku. Dan ternyata emang bener gitu. Jadi kayak ngerasa lebih berkembang aja gitu dari diri aku yang tahun-tahun sebelumnya. Seperti itu. Ada lagi mungkin yang nambahin? Nah kan tadi Teteh bilang pas SMP sama SMA nggak ikut organisasi sama sekali. Terus pas mulai di kampus ikutan itu ngerasa langsung berat gak sih gitu? Berat. Iya. eh Kalau langsung berat sih, iya sih. Awal-awal memang kayak gitu karena belum tahu mau ngapain. Terus juga aku pas wawancara tuh kayak masih deg-degan gitu. Nanti ditanya apa ya? Soalnya belum pernah nih wawancara buat organisasi-organisasi kayak gini. Jadi aku kayak agak panik dan kayak overthinking gitu ya. Nanti aku harus jawab apa ya, gini 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 gini. Ternyata pas dijalanin adalah masa adaptasinya gitu. Oh, ternyata kayak gini. Adalah kayak masa-masa kayak oh ternyata salah gitu. Ternyata yang baik tuh kayak gini. Tapi seiring berjalannya waktu kan kita evaluasi ya gitu. Evaluasi kedepannya harus kayak gimana. Jadi kita menyesuaikan dan lama-kelamaan jadi terbiasa dan ya itu udah jadi apa ya, bagian aku sehari-hari gitu. Oh ada rapat itu kayak udah biasa. Jadi alur. Iya gitu. Proker oh ya udah terbiasa lah gitu. Seperti apanya gitu. Jadi ya seperti itu sih. Emang harus ada masa adaptasi dulu gitu. Ada lagi? Bagaimana sih Teteh bisa beradaptasi dengan lingkungan organisasi-organisasi yang ada di kampus ini? Kalau aku sih mungkin kalau misalkan ada yang dibingungin aku cari apa ya, kayak arahan atau petunjuk gitu dari kakak tingkatnya yang udah berpengalaman gitu. Dan tips juga mungkin dari aku, kalian kalau daftar organisasi itu pas semester 1 atau pas kalian tuh masuk ke organisasinya pas ada seniornya gitu. Jadi ada bisa kalian tuh bisa dikasih arahan. Beda kalau misalkan kalian kayak nunda, kayaknya semester depan aja gitu ya, kayak tahun depan aja gitu daftarnya. Nah, nanti tuh kalian nggak bakal bisa dapat arahan karena si seniornya ini udah demis gitu. Jadi kayak ini malah joinnya tuh sama maba gitu, malah jadi sama junior. Jadi kayak kaliannya kayak bingung sendiri. Jadi karena aku tadi adaptasinya nanya-nanya, terus juga kan adalah kesalahan-kesalahan sedikit, tapi kan pada akhirnya dievaluasi dan akhirnya bisa menyesuaikan gitu. Jadi ya jangan takut untuk apa ya, jangan takut untuk salah dan jangan takut kayak bakal gimana-gimana gitu karena kita juga ada yang mengarahkan gitu, ada teman satu kabinetnya gitu yang bisa diajak buat kerjasama dan juga sharing-sharing seperti itu. Mungkin itu cukup dulu untuk yang ini, mungkin bisa dilanjut dengan pertanyaan selanjutnya, Teh. Mungkin dilanjut ya Teh untuk pertanyaan selanjutnya. Kan tadi Teteh itu masuk organisasi-organisasi nih ya di dunia perkuliahan ini. Nah, bagaimana sih cara Teteh membagi waktu antara organisasi dengan perkuliahan ini sih? Oke, untuk cara aku membagi waktu sebetulnya aku nggak punya tips khusus gitu kayak nge-planning apakah aku pakai aplikasi pendukung atau gimana, sebenarnya enggak. Sebenarnya kalau ini tergantung mindset sih. Aku cukup nerapin kayak jangan menunda pekerjaan. Udah sih itu aja karena kalau kita nerapin jangan menunda pekerjaan itu kayak buat kedepannya tuh gak ada beban dan mengurangi stres gitu. Kayak misalkan keinget oh ini belum selesai kerjain itu, terus apalagi ya yang belum selesai, apalagi yang belum selesai gitu. Kalau misalkan oh ini kayaknya besok aja deh, ya udah di apa ya, kalau misalkan masih ada waktu besok ya udah dikerjainnya besok gitu. Jadi eh intinya mah aku gak menunda pekerjaan kayak gitu. Tapi kalau misalkan spesifiknya sih ya mungkin bisa
dicatat dikit-dikit sih, terus kayak diingat-ingat gitu, oh hari Senin ternyata ada rapat, hari Rabu ternyata ada ini. Tapi untuk yang kayak harus ngeplan Senin apa sampai bulan ini bulan ini bulan itu, terus kayak minggu ini ada apa gitu, enggak sih, lebih kayak ya diingat-ingat aja sih, kayak paling kayak scroll grup, oh ternyata ada apa ya, ada janji ini gitu di hari ini, terus ya udah diingetin aja gitu, nggak ada tips khusus atau gimana gitu. Ada lagi? Tapi kan Teh misalnya deadline-nya tuh mepet banget, sama misalkan dikasih hari ini, deadline tuh besok atau dari sebelum-sebelumnya tuh udah dikasih deadline lama. Tapi bentrok sama kabar baru, misalkan ada rapat dadakan gitu, gimana Teteh ngatasinnya? Oke, aku izin jawab. Kalau aku mentingin yang lebih penting dan urgent dulu. Kalau misalkan emang tadi tugas itu kan udah dikasih deadline ya. Nah, sebisa mungkin tadi jangan ditunda gitu. Kalau misalkan deadline-nya seminggu, ya janganlah, misal deadline-nya minggu, dikasih waktu seminggu. Nah, jangan dikerjain pas minggunya, tapi misal dikerjain pas kayak sebelum hari Minggu, kayak Jumat lah, itu masih aman, atau Kamis gitu. Jadi pas ada kayak kayak tadi gitu, apa namanya, acara-acara mendadak itu kayak nggak bakal hektik dan nggak bakal bentrok kayak gitu. Terus kalau emang bentrok banget nih, kayak emang ini mah gak bisa nih gitu, kayak emang bentrok. Nah, aku karena pasti kan di mana-mana kita ada jatah izinnya gitu ya. Tapi jangan sering-sering dipakai. Kalau emang benar-benar urgent, ya bilang aja kita nggak bisa gitu, karena kita misal ada kerkom atau misal ada apa. Tapi balik lagi, itu hanya dipakai buat urgent, hal-hal yang emang kayak udah darurat banget gitu. Tapi sebisa mungkin untuk menghindari hal-hal tersebut harus pinter-pinter manage-nya gitu. Misalkan kalau misalkan kerkom kan suka ada ditanya, bisanya hari apa? Nah, lihat lagi jadwalnya. Oh, hari ini nggak bisa karena aku ada rapat. Terus rapat juga bilang aja, oh ini nggak bisa karena ada kerkom. Itu sebenarnya kalau kitanya komunikasinya terjaga dan koordinasinya juga bagus gitu sama teman-teman kuliah maupun teman-teman organisasi, itu aman-aman aja sih. Kecuali kalau misalkan kalian ngilang terus kayak apa ya, nggak konfirmasi apa-apa, tiba-tiba kayak nggak hadir, nah itu sih yang bahaya gitu, kayak gitu sih, dan bakalan stres juga ke depannya. Jadi ya itu tadi jangan ditunda, terus ya si konfirmasi dan juga koordinasinya dijaga aja gitu, biar nggak terjadi miskom seperti itu. Bagaimana sih Teteh ngatur waktu antara organisasi, tugas, sama yang lainnya gitu? eh Sama ya kayak yang tadi gitu dirasa. Mungkin apa ya, kalau dari aku sih lebih ke iniin dulu prioritas, kayak tentuin dulu prioritas. Kalau menurut aku ya kuliah itu yang nomor satu gitu, yang paling penting, karena akademik kita kan di situ. Jadi kalau misalkan ada tugas ya kerjain dulu tugasnya gitu. Tapi eh harus jangan apa ya, jangan terlalu mepet-mepet juga ngerjainnya gitu, karena kan kita ada tanggung jawab di organisasi juga gitu. Jadi itu sih lebih ke ituin prioritas, sama jangan menunda waktu itu. Jangan menunda pekerjaan. Seperti itu. Mungkin cukup ya Teh pertanyaan, dilanjut sama pertanyaan selanjutnya. Terima kasih Teh. Baik, mungkin dilanjut pertanyaannya Teh. Pengalaman apa aja yang Teteh dapat selama mengikuti organisasi? Pengalamannya banyak banget ya. Mulai dari hima, pengalamannya kayak mengajar, terus juga ke desa-desa gitu ya, mengabdi kepada masyarakat, terus juga kayak gini nih, kayak mabim gitu ya, ngospek, itu juga kan pengalaman kayak yang seru banget gitu. Terus aku pernah juga jadi ketua pelaksana, itu juga pengalaman yang seru banget, dan gak bisa dilupain gitu ya. Terus makrab, pembubaran juga itu seru sih, karena kan kita ke villa-villa gitu. Kalau dari Hima seperti itu. Kalau dari Lepim mungkin kayak nulis esai, terus juga ikut pelatihan-pelatihan bikin KTI dan lain sebagainya, yang bisa melatih kemampuan aku dalam
kepenulisan seperti itu. Jadi sangat-sangat berguna sekali gitu. Berarti memang organisasi ini membawa Teteh untuk lebih berkembang gitu ya Teh? Ya, betul banget. Jadi kayak buat kalian jangan disia-siakan gitu ya. Mumpung masih tahun pertama, boleh dimanfaatkan waktunya gitu. Takutnya nanti kalian kayak di kemudian hari tuh kayak nyesel gitu. Ih, kok aku nggak ikutan ini ya gitu. Karena kan nanti pas lulus juga ada syarat-syarat kayak poin-poin yang harus dicapai gitu ya. Waktu itu kan Bu Neneng udah sempet mention gitu. Jadi itu juga bisa jadi poin plus gitu buat nanti memudahkan teman-teman untuk kelulusan sidang skripsinya seperti itu. Bagaimana Teteh menghadapi sikap Teteh kalau udah merasa capek? Itu beda lagi ya gitu. Kalau menurut aku, kalau capek tuh aku gak bisa diganggu gugat gitu. Kalau misalkan udah capek, ya udah stop dulu. Benar-benar harus stop dulu karena percuma kayak gak bakal ini gitu, gak bakal bener ke depannya. Jadi kayak pikirannya udah kacau, tapi tetap aja dipaksain itu gak bagus juga. Jadi kalau emang udah capek, istirahat gitu. Jangan kayak dipaksain nantinya gak bener lah gitu. Nanti pikirannya malah kemana-mana. Jadi kayak istirahat dulu. Kalau bisa lakuin hal-hal yang kita suka, mungkin tidur atau misalkan ke tempat-tempat yang kalian suka. Kalau aku sih biasanya suka ke tempat-tempat kayak ke Jatiluhur gitu, kayak refreshing, terus jajan-jajan atau misalkan nonton film. Sesimpel itu gitu. Jadi jangan lupa istirahat. Selain keuntungan yang Teteh dapat di dalam organisasi ini, apakah ada masalah gitu yang Teteh dapat di dalam organisasi ini? Untuk masalah sih, alhamdulillah ya kalau aku sih nggak ada gitu ya. Belum ada mungkin, jangan sampai. Kalau sampai sini sih nggak ada. Kalau masalah yang besar gitu nggak ada. Tapi kalau cuman masalah-masalah kayak, oh mungkin dalam suatu program kerja kayak perencanaannya tuh belum terlalu matang atau gimana. Itu mah kayak ya hal-hal teknis biasalah gitu yang bisa mungkin kedepannya bisa dievaluasikan lagi gitu. Asal kita menjaga komunikasi, koordinasi, dan komunikasi gitu sama teman-teman satu anggota organisasi kita itu aman-aman aja sih gitu. Karena biar nggak terjadi miskom juga gitu. Kalau sejauh ini sih aman-aman aja. Kalau dari aku, alhamdulillah. Ada lagi? Mungkin cukup sekian aja ya Teh untuk sesi wawancara atau sesi tanya-tanya bersama Teteh. Mungkin bisa dilanjut pertemuan berikutnya atau di mana saja gitu ya Teh. Makasih banyak Teh sebelumnya. Mohon maaf jadi banyak mengganggu waktunya Teh. Jadi mengganggu aktivitasnya sehingga tidak bisa Terima kasih Teh. Baik, sekian wawancara dari kita ya Teh. Terima kasih banyak. Mohon maaf mengganggu waktunya dan aktivitasnya. Terima kasih Teh. Sukses dan sehat selalu Teh. Amin. Amin. Ya, baik, sekian aja dari kita. Mohon maaf apabila ada kata, kalimat atau ucapan yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.